Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel Padepokan IT Course. Pada kesempatan ini saya akan membahas studi kasus tentang Excel, khususnya menyelesaikan soal tentang tes administrasi untuk bagian kantor. Tutorial ini sangat menarik karena ada sekitar 10 rumus yang bisa kita implementasikan untuk menyelesaikan soal tersebut. Salah satunya adalah fungsi conif, kemudian fungsi logika if, dan fungsi yang lainnya. Ditambah lagi ada dua feature yang sangat sering digunakan ya, yaitu tentang grafik dan conditional formatting. Jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti tes melamar pekerjaan di bagian administrasi, tutorial ini sangat cocok sekali untuk dipelajari. Oke, kita langsung saja simak video tutorialnya. Baik, pada tutorial kali ini saya akan membahas rumus-rumus penting yang harus diketahui untuk tes admin kantor ya, khususnya menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini ada rumus dan feature yang digunakan, kurang lebih ada 10 ya. Di antaranya sum, average, max, min, logika if, count A, count if, conditional formatting, dan grafik. Untuk conditional formatting dan grafik ini lebih ke arah feature Excel yang digunakan untuk menampilkan grafik ataupun pewarnaan sel. Oke, kita langsung saja ke soalnya seperti ini. Nah, jadi saya punya soal seperti ini ya. Nah, kita akan menghitung dari yang pertama di sini adalah menggunakan fungsi sum ya, untuk menghitung total nilai. Total nilai dari nilai di sini, psikotes, ujian praktek, dan ujian teori. Jadi caranya adalah kita gunakan rumus sum. Di sini ketikkan sama dengan sum. Kemudian kita blok dari nilai ini sampai nilai ini. Kurung tutup. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk total nilai ini menggunakan fungsi sum. Kemudian untuk rata-rata nilai ini menggunakan rumus average. Jadi rumusnya sama dengan average sama seperti tadi, kita blok dari nilai psikotes sampai ke ujian teori ya. Kemudian enter, tarik ke bawah. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Kemudian sebelum masuk ke status dan reward, kita mengerjakan dulu yang di sini ya. Oke, kita ke bawah dulu. Kita ke bawah dulu. Banyaknya pelamar yang mengikuti tes ya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi count A. Karena akan menghitung berdasarkan namanya ya. Jadi yang akan kita cari namanya. Jadi rumusnya adalah sama dengan count A. Kita blok dari sini sampai. Nah, perhatikan di sini jumlahnya adalah 10. Jika kita mau menambahkan dengan teks misalnya jadi 10 orang, caranya klik di sini ya, edit rumusnya di sini ya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan dan ya. Dan seperti ini, kemudian tanda kutip ya. Kemudian ketikkan orang. Nah, jadi hasilnya adalah 10 orang. Oke, itu fungsi count A. Untuk nilai rata-rata tertinggi menggunakan fungsi max ya. Jadi sama dengan max, referensi acuan nilainya ke nilai rata-rata. Oke. Untuk rata-rata terendah kita gunakan fungsi min. Acuannya ke sini sama. Nah, sedangkan yang ini, nilai yang di atas 80, nah ini kita harus menggunakan fungsi conif ya. Nah, jadi conif, jadi nanti berapa orang nilai yang di atas 80. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan conif
kita blok nilai rata-ratanya ya. Nah, kemudian titik koma pakai tanda kutip karena kita akan membandingkan nilai lebih besar dari 80 ya. Seperti ini rumusnya. Nah, di sini adalah 3 ya. Maksudnya ini 3 orang ya. Kita format dulu nilainya. Bentar, ini kita format dulu nilainya, format cell. Masuk ke general. Nah, ini kita oke, seperti tadi kita tambahkan. Di sini kita tambahkan adalah oke, seperti ya. Nah, jadi itu kita sudah membahas tentang fungsi sum, average, max, min, dan conif ya. Nah, kita langsung masuk ke logika if ya. Nah, jadi logika if ini untuk mencari nilai rata-rata berdasarkan status. Jadi statusnya nanti untuk nilai di bawah 65 tidak lulus, sedangkan di atas 65 ya, 65 sampai 100 itu lulus. Jadi rumusnya di sini kita gunakan logika if sama dengan if parameternya ke nilai rata-rata ya. Nah, langsung saja kita lebih kecil dari 65 ya. Berarti keterangannya adalah tidak lulus. Seperti ini ya. Selain itu berarti adalah lulus. Nah, jadi rumusnya cuma ini aja. Oke. Atau bisa juga nanti dibalik. Rumusnya adalah misalnya lulus dulu. Seperti ini kalau rumusnya dibalik. Sama dengan jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 65 ya, maka hasilnya adalah lulus. Selain itu adalah tidak lulus. Nah, ini bisa juga seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke menu reward. Untuk rewardnya yang lulus nanti hasilnya diterima kerja, sedangkan yang tidak lulus tidak ada isian. Jadi caranya seperti ini. Sama dengan if jika statusnya lulus, nah operator logikanya kita menggunakan sama dengan ya. Berarti dia adalah diterima kerja. Selain itu, kita pakai simbol ini aja, strip. Seperti itu. Bentar. Sama dengan if H5 sama dengan lulus. Nah, ini ada yang kurang ya. Apa ini? H5 sama dengan lulus. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya adalah diterima kerja. Sedangkan tidak berarti strip. Oke. Oh, ini parameternya kita harus menggunakan tanda kutip ya. Nah, di sini karena ini teks. Nah, seperti ini ya. Yang lulus diterima kerja, sedangkan yang tidak lulus dia strip. Gitu. Oke, sebelum masuk ke rumus berikutnya, kita mengenal dulu apa itu conditional formatting. Nah, fungsi conditional formatting itu untuk menandai ya. Jadi contoh di sini yang tidak lulus saya kasih warna merah ya. Jadi caranya ini blok, kemudian masuk ke conditional formatting, highlight cell rules equal to, saya ketik misalnya tidak lulus. Nah, inilah dia otomatis warnanya adalah merah. Oke. Seperti ini ya. Jadi itu untuk conditional formatting. Oke, ini udah semuanya ya. Kemudian lakukan rumus yang lain. Nah,
Di sini kita menggunakan ini saya hapus dulu. Banyaknya pelamar yang lulus, banyaknya pelamar yang tidak lulus. Nah, ini menggunakan fungsi CONF ya. Sama dengan CONF. Ya, berarti ke sini kan. Ya. Kemudian kita ketikkan adalah lulus. Oke, 6 ya. Sedangkan yang tidak lulus sama dengan CONF sama ke sini juga. Tidak lulus. Jadi jumlahnya adalah 10 orang ya. Jadi banyak pelamar yang lulus 6, sedangkan banyak yang pelamar tidak lulus adalah 4. Oke, seperti itu. Nah, lanjut ke bagian bawahnya ya. Nah, di sini berapa jumlah pelamar laki-laki? Nah, jadi kita menggunakan fungsi sama seperti tadi ya. Fungsi CONF. Jadi sama dengan CONF. Kemudian kita blok dari sini. Kemudian nanti isinya adalah L ya untuk laki-laki. Dan untuk yang perempuan juga sama dengan CONF. Kemudian kita isi di sini adalah P ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita menggunakan fungsi CONIFs ya. Berapa jumlah pelamar laki-laki yang lulus ya, dan berapa jumlah pelamar wanita yang lulus. Jadi kalau bedanya, kalau ini adalah CONIF, kalau ini CONIFs, karena yang dibandingkan adalah dua kriteria antara ini dengan ini ya, seperti itu. Jadi caranya adalah sama dengan CONIFs. Kemudian kita seleksi yang nilai ininya, parameter ini ya. Kemudian titik koma, kita cari L, titik koma lagi, rank berikutnya adalah kita masuk ke sini. Ini adalah ketikan lulus. Nah, jadi berapa jumlah pelamar laki-laki yang lulus? 3. Sedangkan jumlah pelamar wanita yang lulus nanti sama rumusnya. Nah, sama dengan CONIFs. Kita blok dari sini. Kriterianya adalah P, perempuan, statusnya adalah lulus. Blok lagi. Nah, sama ya, 3 orang. 3. Nah, begitupun nanti untuk yang tidak lulus, caranya adalah sama seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat grafik ya. Untuk membuat grafik, kita menggunakan grafik yang pertama di sini, buat grafik bar menampilkan nama dan nilai rata-rata. Nah, ini yang pertama kita menggunakan grafik bar untuk menampilkan nama dan nilai rata-rata. Jadi caranya tinggal blok ini ya, nah, segini. Kemudian kita tekan di keyboard Control. Ini ya, kemudian masuk ke menu Insert. Kemudian kita pilih adalah bar yang di sini. Nah, ini ya, kita menggunakan bar. Oke. Jadi grafiknya dia otomatis langsung ada seperti ini. Bagaimana menampilkan data nilainya? Klik di sini, add data label. Nah, dia otomatis akan ada ya. Dan untuk menandai atau mewarnai yang merah, untuk nilai yang tertinggi, misalnya nilai yang tertinggi di sini nilainya adalah, kita cek 88,7. Berarti kita ganti grafiknya jadi warna merah ya. Nah, ini caranya, klik di sini, klik, kemudian ganti menjadi warna merah. Seperti itu ya. Kemudian yang terendah misalnya 47,0, kita ganti jadi warna hijau.
Oke. Nah, untuk mengedit nama grafiknya, ketikkan aja langsung grafik data nilai. Oke, itu grafik untuk bar ya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat grafik lulusan? Nah, ini menggunakan grafik presentasi, yaitu kita harus menggunakan grafik lingkaran. Jadi caranya kita masuk ke sini ya, yang lulus dan tidak lulus. Nah, ini kita select aja seperti ini. Kemudian kita masuk ke insert. Kemudian kita masuk ke ini ya. Nah, kita pilih ini. Nah, akan tampil kan datanya. Kemudian kita tambahkan persentasenya. Caranya klik kanan, add data label. Nah, kemudian kita rubah nilai ini ya. Kita rubah menjadi nilai persentase. Jadi ini klik kanan, format data label. Nah, kita hilangkan value-nya, ganti menjadi persentase. Atau kita bisa juga kita pilih kategori name ya. Nah, ini untuk menampilkan nanti ininya kita edit. Nah, ini kita perbesar dulu. Nah, sini ya. Jadi untuk yang tidak lulus 40%, untuk yang lulus 60%. Ini bisa kita edit ya. Ini kita ganti namanya jadi tidak lulus. Seperti itu. Sedangkan ini kita ganti namanya jadi lulus. Oke, ini dihapus saja. Grafik persentase kelulusan. Oke, jadi grafiknya sudah selesai. Nah, jadi 10 rumus yang biasa sering digunakan untuk tes admin kantor sudah selesai diselesaikan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di bagian pertama ini kita mencoba untuk mengulas apa saja rumus yang sering digunakan dalam tes seleksi pekerjaan khususnya di bagian admin. Baik, ikuti tutorial bagian kedua tentang rumus-rumus Excel untuk mengetahui di lingkungan kerja sebagai syarat atau tes seseorang bisa melakukan pekerjaan Excel. Ikuti tutorial lainnya. Sekian dan terima kasih.